钢筋之气，谁还保得住吗？ Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa dan tak lain, kita akan melanjutkan tonggua dari Fearless Battle Spirit, tepatnya untuk episode terbarunya ya guys. Untuk episode sebelumnya kita sudahlah melihat kalau Jinan memanglah ditantang oleh Tuan Ouyang Jun untuklah bertarung, tetapi dia telah terbawa sebuah emosi yang membuat pertarungannya ini ya tidaklah stabil untuk dirinya guys. Intinya dia sama sekali tidak bisa mengendalikan emosinya yang membuat pertarungannya benar-benar acak-acakan. Dan terakhir-akhir dia ditembak oleh sebuah pistol. Waduh, kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Jinan yang telah terkena tembakan olehnya, dia pun langsunglah terpental, membuat teman-temannya juga menjadi begitu sangatlah khawatir, karena barusan adalah serangan yang begitu telak. Dan untuk pihak Ouyang Jun menertawakannya, karena dia ini benar-benar sangatlah bodoh, padahal Tuan Ouyang Jun mempunyai banyak sekali senjata ajaib, bahkan yang telah dikeluarkan dalam pertarungan itu hanyalah sebagian saja. Ya, sebut saja dia sebagai pengepul senjata ya. Dan terlihatlah kalau arwah atau roh milik dari Jinan berada di atas dan menyaksikan guys. Sedangkan untuk Tuan Ouyang Jun yang sudah merasa dia telah menang dalam pertandingan ini, dia mengunuskan tombak ke arah lehernya Jinan dan memberitahu kepada mereka semua, terutama untuk pihaknya Jinan, kalau mereka haruslah menyerah dengan begitu patuh. Yang dimana dia meminta kepada tetua Sanlo untuklah menyerahkan kitab suci pembunuhan kaisar. Jika dia memberikannya, maka semua ini akanlah selesai dan mereka bisalah mati dengan begitu tenang. Waduh, enak sekali ya minta disentil. Tetapi secara tiba-tiba, Jinan langsunglah bangkit dan langsunglah melayangkan tangannya yang membuat Tuan Ouyang Jun juga terpental, serta terkejut bagaimana bisa dia bertahan dari serangan sebelumnya. Dan dia menjawabnya, apakah dirinya ini pernah mengenali atau mengetahui ada sebuah teknik yang bisalah memurnikan hati murni dan seni iblis. Jika tahu, maka dia tidak perlu menjelaskannya. Sontak dia yang mendengar metode dan teknik tersebut menjadi begitu sangatlah terkejut-kejut. Ternyata untuk tetua Sanlo telah memberikan dia sebuah metode rahasia. Dan mengapa semua ini bisalah terjadi? Ya bisa terjadi dong karena Jinan adalah orang yang begitu baik dan dia adalah MC utama. Hal ini membuat dia benar-benar sangatlah cemburu besar dan langsunglah mengeluarkan kemampuan sebenarnya. Yang dimana ini pertama kalinya dia mengeluarkan kekuatan spiritualnya guys, ataupun kekuatan jiwa semangat bela dirinya. Sembari mengeluarkan, dia juga bergumam sendiri kalau selama ini dia haruslah mendapati keuntungan yang begitu berlimpah. Tetapi setelah kedatangan dari Jinan, semua rencana yang dia impi-impikan benar-benar hancur. Dari mengambil senjata, merebut Xiao Qingsui darinya, bahkan untuk sekarang dia telah menghabisi seluruh anggotanya. Maka dari hari ini juga dia haruslah menghabisi pihak dari Jinan. Dan dia telah mengingkari sebuah janji, yang dimana sebelumnya janjinya itu dia akanlah menekan kekuatan spiritualnya sampai di ranah yang sama seperti Jinan. Tetapi sekarang dia malah menggunakan kekuatan aslinya yang berada di ranah alam kaisar bela diri. Lantas ya untuk Gongya menjadi begitu sangatlah marah mengapa dia malah ingkar janji dalam pertarungan ini dan Ouyang Jun sama sekali tidaklah peduli. Karena mereka juga lah yang telah memulai semua ini lebih dulu. Waduh. Dan untuk Longhu mencoba untuk memprovokasinya, apakah dia ini hanya bisa untuk pamer kekuatan saja? Padahal nyatanya jika bertarung di ranah yang sama, dia bukanlah tandingan dari Jinan. Mendengar itu, Ouyang Jun tidaklah begitu mempedulikannya.
Karena saat ini di pikirannya, untuk hari ini dia haruslah menghabisi nyawa dari Chinan. Jika tidak, maka dialah yang akan bermasalah. Lalu tombaknya pun langsunglah ditendang ke arahnya, tetapi berhasil untuklah ditahan. Walaupun berhasil ditahan, Chinan haruslah terpental guys. Di sini Gongyang menjadi begitu sangatlah pesimis kalau Chinan tidak akanlah bisa untuk memenangkannya. Sedangkan ya untuk dia sendiri terus menerjang dan menerjang untuklah menghancurkan perlindungan dari Ouyang Jun. Walaupun mereka melihat serangan dari Chinan begitu sia-sia, tetapi nyatanya Chinan telah mempunyai sebuah rencana yang tidaklah diketahui oleh semua orang guys. Dirinya teruslah menerjang di segala sisi dan Ouyang Jun hanya tertawa saja karena dia ini seperti orang yang begitu putus asa. Dan ketika dia mementalkan Chinan, dia memberitahu kepadanya apakah kemampuan dia hanya sebatas ini saja. Jika iya, maka menyerah saja dan biarkanlah dia untuk memenggal kepalanya. Karena nanti kepalanya akanlah dia taruh di tenda merah untuklah menyaksikan pernikahan dia dengan Xiao Qingsui. Waduh, tengil juga nih abang-abangan. Dan secara tiba-tiba dia tidak sengaja melihat tangan kanannya langsunglah berdarah atau terluka. Chinan sendiri langsunglah tersenyum ke arahnya serta mengeluarkan armor dewanya dan memperingati kepada Ouyang Jun. Bukan berarti dia yang telah berada di alam kaisar bela diri ataupun Raja Wu bisa menindas orang sesuka hatinya. Dan tangannya yang terluka ini diakibatkan oleh batu pedang api merah yang telah dia tempah. Tidak sampai di situ juga, mata dewa milik dari Chinan yang berada di kiri kini langsunglah diperlihatkan. Ingat ya, Chinan memiliki dua mata dewa berwarna biru sama berwarna merah guys. Dan sebuah tekanan spiritual langsunglah menghantam tubuh dari Ouyang Jun, membuat dia sama sekali tidaklah bisa bergerak. Waduh, ini mah alam kaisar bela diri ecek-ecek ya. Dan terlihatlah di atas langit ada sebuah pedang yang begitu besar serta menghantam ke tubuhnya Ouyang Jun. Hai. Dan pada akhirnya Tuan Ouyang Jun berhasil untuklah ditumbangkan. Untuk masalah mati atau tidaknya kita masihlah belum tahu ya guys. Namun yang pasti setelah pertarungan ini Chinan telah mendapati luka yang begitu berat dan tubuhnya barulah merasakan kesakitan yang luar biasa. Semua ini diakibatkan oleh adrenalin yang begitu tinggi, jadi selama pertarungan dia tidak merasakan sakit apapun. Tetapi setelah pertarungan tersebut barulah dia merasakan semuanya. Untuk keempat tetua menjadi begitu terkejut. Kok bisa untuk Ouyang Jun dikalahkan oleh Chinan yang ranahnya ini sangatlah jauh di bawah olehnya? Hal ini menjadi pertanyaan bagi mereka berempat kalau Chinan ini tidak mendapati fasilitas yang banyak seperti Ouyang Jun. Bahkan dia juga termasuk murid baru di sekte ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana bisa dia melakukan semua ini? Satu-satunya jawaban yang bisa memecahkan semua teka-teki ini kalau Chinan adalah seorang kultivasi yang mempelajari seni bela diri kuno. Sedangkan untuk Chinan yang sudah tidak kuat untuk menahan rasa sakit, dia meminta kepada teman-temannya sudah tidak ada waktu sama sekali. Waduh, jadi mereka juga haruslah cepat-cepat untuk meninggalkan sekte Xuanling. Sontak, pihak dari Chinan langsunglah buru-buru pergi dari sana. Akan tetapi, baru saja terbang beberapa meter, Chinan pun langsunglah mengerang kesakitan dan guntur surgawi akanlah segera tiba. Yang dimana Chinan sebentar lagi akanlah menerobos, tetapi dia haruslah menghadapi kesengsaraan surgawi. Udah tau lah ya, ini adalah kejadian umum. Lalu Chinan langsunglah teringat dengan perkataan dari tetua Sanlo kalau dia bisalah memurnikan tubuhnya dengan kekuatan guntur surgawi. Pertama-tama dia haruslah bisa memurnikan tubuh dengan energi spiritual. Lalu untuk tahap keduanya, gunakanlah inti bagian dalam untuk menahan malapetaka guntur atau kesengsaraan surgawi. Untuk tingkat keberhasilannya itu masihlah belum bisa dipastikan, tetapi jika berhasil maka Chinan akanlah menjadi lebih kuat lagi. Terlebih juga, Chinan adalah salah satu seorang kultivator yang melakukan seni bela diri kuno. Jadi dia haruslah bisa menggunakan tubuhnya untuklah menahan guntur surgawi guys. Dan yang pasti bahayanya sama sekali tidaklah terbayangkan.
午休越过了凝聚内斗，40丈了，不，3个月了，从半步下。 Sehingga seluruh para murid serta tetua bahkan juga sampai tamu-tamu dari sekte lain langsunglah berada di sana dan menyaksikan Chinan untuklah menahan guntur surgawi. Mereka juga dibuat terkejut karena keberhasilannya akanlah mencapai 99%. 1%-nya akanlah gagal jika mereka semua bekerja sama untuklah menjatuhkan Chinan yang sedanglah menahan kesengsaraan guntur surgawi. Sehingga untuk ketua balai hukuman meminta kepada mereka semua untuklah bergabung dalam menjatuhkan Chinan. Jika dibiarkan, maka merekalah yang akan mendapati masalah nantinya. Sehingga dia pun menerjang, tetapi untuk penguasa istana kehidupan dan kematian langsunglah menahannya dengan menyatakan kalau dialah yang akan melindungi Chinan. Begitu juga dengan teman-temannya langsunglah berdiri mengelilingi tubuh dari Chinan. Sehingga pertarungan mereka pun langsunglah dimulai. Dan siapa sangka juga untuk beberapa tetua sekte lain malah ikut campur dalam permasalahan ini guys. Ya sebetulnya mereka juga takut ya. Untuk Longhu adalah orang yang paling capek untuklah semua ini. Karena dia haruslah menyerang satu persatu dari mereka. 我们保定了。我的计划。 Contohnya dari tetua sekte Xuanling sampai tetua sekte api juga langsunglah dia hajar. Sembari mempertanyakan apakah tendangan barusan itu menyakitkan atau tidak. Dan kita haruslah bersambung untuklah episode kali ini. Waduh, sangatlah menggantung ya. Padahal pengenlah sekali melihat kalau Chinan berhasil atau tidak. Ya sebetulnya mau dia berhasil atau tidak, dirinya tetap akanlah menjadi buronan dan terus-terusan dikejar. Ya puncak dari pertarungan ini nantinya ayah dari Ouyang Jun akanlah muncul dan akanlah melakukan pertarungan. Dan barulah muncul kakak dari tetua Sanlou yang sebelumnya memberikan metode rahasia kepada Chinan guys. Dan itu adalah puncak pertarungannya. Ya untuk Tuan Ouyang Jun mah semuanya ecek-ecek lah bagi Chinan guys. Oke lah sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Kang金之气。谁还死玩？保得住吧！